أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Rabbul Jalil yang berhak disembah, yang tak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga kita tidak akan lapar karena pohon kayu pun masih berbuah, dan tak akan haus karena air hujan pun masih turun dari langit. Supaya apa? Supaya kita sebagai hambanya syukur kepadanya. Salam salam kepada seorang revolusi Islam sedunia yang telah mereformasikan umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salam juga kepada Allah sahabat beliau sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu Rasulullah dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Taqdim ikraman saya kepada ayahanda rohani kita bersama, yakni Abon selaku pimpinan daya Istiqamatuddin Babul Jannah Serembi Aceh 2 beserta Umi sekeluarga. Dan taqdim ikraman saya kepada seluruh dan guru baik mengajar siang maupun malam. Dan kata-kata penghormatan saya kepada seluruh dan juri yang sedang menilai kami dengan seadil-adilnya. Dan penghormatan saya juga kepada seluruh santriwan dan santriwati, yang terkhususnya santriwati kelas 2A yang masih bernaung di bawah naungan Pondok Pesantren Istiqamatuddin Babul Jannah Serembi Aceh 2. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tungku Protokol yang telah sudi kiranya memanggil nomor undian saya guna dan maksudnya untuk menghapaskan si patah dua patah kata-kata pidato yang dipatah-patahkan sehingga menjadi satu tema yang berjudul Dinas Salam, Agama Perdamaian. Islam adalah agama satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 19 yang bunyinya, Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya di sisi Allah itulah agama Islam. Dan hadis Rasulullah, Al-Islamu yu'la wala yu'la alaihi. Islam adalah agama yang tinggi, tiada agama yang tinggi selain daripada Islam. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka telah jelaslah Islam adalah agama yang benar. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Allah sendiri telah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hak dan agama yang penuh dengan kedamaian. Walaupun pada zaman ini banyaknya manusia mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, akan tetapi kita sebagai muslim sejati harus bisa menanggapi anggapan-anggapan yang tak benar tersebut. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar Islam dapat benar-benar menjadi agama perdamaian? Yang pertama yaitu dengan menuntut ilmu. Dan yang kedua, tidak mudah terpengaruh dengan anggapan-anggapan yang tidak benar. Dan yang ketiga, mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat, mempelajari hadis. Dan yang kelima, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin yang berbahagia,
Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia. Bagaimana? Apakah kita sedang beragama Islam ini memadai Islam KTP saja? Tentu jawabannya bukan. Karena seorang Muslim sejati itu mereka yang mengerjakan semua perintah Allah, seperti salat, puasa, zakat dan naik haji bagi orang yang mampu. Ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Dan jangan pernah kita melupakan agama yang damai ini, ataupun kita ingin melupakan Sang Pencipta. Karena lupa kepada Allah akan menambah kerugian, menghilangkan nikmat dan menghalangi pengabdian. Di samping itu pula dapat menambah kedengkian dan penyesalan. Terkadang manusia berbicara 3 hal, namun bertentangan dengan perbuatan mereka. Mereka berkata, kami hamba Allah, akan tetapi mereka berbuat bebas. Mereka katakan lagi, Allah lah yang menanggung rezeki kami, namun hati mereka akan tenang jika bersama harta. Mereka berkata lagi, kami pasti akan mati. Padahal mereka berbuat bagaikan orang yang tidak akan mati. Santriwan dan santriwati yang insyaAllah calon penghuni syurganya Allah. Akhir-akhir ini banyaknya norma-norma Islam yang hilang dari peradaban manusia. Larangan untuk dilanggar, perintah untuk ditentang, tanpa takut akibat atas perbuatan mereka. Padahal Islam sangat menghormati hak asasi yang berpangkalan dengan prinsip kemanusiaan dan dini kehidupan. Oleh karena itu kita sebagai umat untuk mengembalikan norma-norma itu kembali kepada pemuda-pemuda Islam dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh sufi-sufi ulama-ulama salafus salih. Dari pidato singkat saya dapat pula kita simpulkan, yang pertama, Islam adalah agama yang damai dan Islam adalah agama yang hak dan agama yang penuh dengan kedamaian. Dan yang kedua, kita sebagai umat Islam harus bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang ketiga, agar kita bisa menjadi umat Muslim sejati, yaitu dengan melakukan semua ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Marilah sama-sama kita junjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan yakinlah Islam adalah agama perdamaian. Cukup sampai di sini pidato saya. Bila kurang saya minta maaf. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.